Anda adalah apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda percaya. Oleh karenanya Anda harus percaya, ya, Anda harus percaya bahwa apa yang Anda pikirkan dan percayai itulah yang akan terjadi. Kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, dampak dalam kehidupan kita akan menjadi positif dan konstruktif. Pikiran positif adalah pikiran yang dapat membangun kepribadian dan karakter. Pikiran yang kita selalu kembangkan, endingnya adalah karakter dan nasib kita. Khususnya kepada Bapak Ibu yang hadir, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa saja, tentang pikiran ini dicantumkan dalam surat Ad-Duha, tentang pikiran positif. Tuhan mengatakan, Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Artinya adalah kita harus selalu berpikiran positif, jangan pikiran negatif. Diharapkan kepada Bapak Ibu yang hadir tentu harus berpikiran positif terhadap apa yang akan diberikan saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi kedua sebelum nanti pada sesi akhir akan kita adakan tanya jawab. Akan tampil senior kita atau orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Hernanto. Beliau ini sudah senior, dokter senior, sangat pakar di bidang ahli herbal. Jadi beliau ada ahli herbal. Tentunya apa yang beliau akan sampaikan tadi, di samping memang pengalaman beliau selaku dokter, kemudian tentu pengalaman beliau juga dengan apa yang ditemui atau apa yang dialami selama ini. Yaitu beliau akan menyampaikan tentang long COVID. Mari kita berpikir positif, mudah-mudahan ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan kita, yang senantiasa seperti nilai-nilai inti Rewe ada 6, khususnya adalah gaya hidup sehat yang kita dan pola pikir yang benar. Oleh sebab itu, waktu dan tempat, suasana, kami serahkan kepada Dr. Hernanto. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, Dr. Hernanto, menjadi acuan bagi kita yang hadir, yang saat sini berjumlah 50 orang. Silakan Dr. Hernanto. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang pada kesempatan ini hadir yang pertama kali atau beberapa kali sehingga bisa bergabung dengan tim Ibu Susi Suryono yang selalu diceritakan oleh Bapak Nasir tadi. Di sini adalah tempat berbagi ilmu dan suasananya seperti kekeluargaan. Itulah yang membuat saya pribadi kerasan di sini dan sudah seperti rumah saya sendiri. Karena itu kalau kita berbagi di sini adalah sama dengan kita berbagi ilmu juga. Untuk tidak memperpanjang waktu, akan saya sampaikan mengenai long COVID. Seperti Bapak Ibu ketahui, sampai sekarang ini memang seolah-olah COVID sudah mereda. Tapi banyak teman atau saudara kita, bahkan yang saya sharing di sini adalah adik saya sendiri, yang adik ke nomor 7. Jadi kita tidak mengira bahwa akhirnya kena long COVID. Jadi kita tidak bisa santai-santai atau paham COVID, ini COVID ya, di mana-mana udah berkurang, udah kita bisa main kemana atau iya nggak apa-apa, sepanjang prokes tetap dijalani dan apa yang dipersyaratkan kesehatan, misalnya kita masuk ke mall atau apa, peduli lindungi, itu tetap kita jalani. Baik, demikian, mari Jeng Sri, kita mulai sharing mengenai COVID ini. Nah ini, di sini adalah biodata saya, jadi umur saya sudah lumayan banyak. Saya lahir di Jombang. Jombang itu kotanya Gus Dur, tempat lahir itu. Pada 30 Mei 44. Alamat saya di Cinere, di Jalan Maluku, Blok D, nomor 81. Kemudian pekerjaan saya dulu
dokternya Brimob, dokternya polisi, sama dengan Pak Nasir juga, sama dengan Bapak Suryono juga. Tapi kemudian saya pindah ke BPPT, makanya saya di sisa akhir waktu saya bekerja di BPPT. Terus kemudian terakhir saya ditawari mau kemana, saya ke Batam saja. Akhirnya saya meneruskan karir saya di Otorita Batam. Tapi saat itu Riwe belum lahir, karena saya di Batam dari tahun 89 sampai tahun 2000. Nah, istri sudah mendahului saya. Kemudian saya punya anak 3 orang, perempuan, laki, perempuan. Dan cucu yang sudah ada pada saya adalah 5 orang. Itu biodata singkat saya. Selanjutnya, next. Ya, Jensri, monggo silakan. Nah, kalau kita bergabung di Riwe, terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang awal-awal, selalu ketemu ini adalah slide ini, hukuman mati bagi yang tidak berbuat jahat. Apa maksudnya? Jadi banyak orang meninggal, padahal meninggal itu kan kalau ini adalah laporan WHO tahun 2018, ada 10 pembunuh teratas. Jadi 10 pembunuh teratas ini maksudnya kebanyakan kalau orang sudah kena penyakit ini, banyak meninggalnya daripada untuk bisa sehat terus. Karena sampai sekarang pun penyakit ini, yang beberapa penyakit ini juga masih belum bisa disembuhkan secara tuntas. Karena itu disebut sebagai pembunuh teratas. Apa itu penyakitnya? Nomor 1 adalah sakit jantung. Kedua, stroke. Ketiga, Alzheimer atau pikun. Keempat, kanker paru-paru. Terus penyakit paru-paru yang kronis, apalagi sekarang zaman COVID, ini senangannya dia bersarang di paru-paru ini. Kemudian 6 adalah infeksi pernapasan, itu juga senangannya COVID kalau menyebabkan pneumonia. Terus kemudian kanker usus besar, diabetes, gagal ginjal, dan 10 kanker payudara. Dari 10 penyakit ini, kebanyakan ini adalah termasuk penyakit degeneratif. Jadi sebetulnya penyakitnya orang tua-tua, tapi tidak selalu. Bisa juga anak muda kena penyakit ini kalau misalnya dia dietnya tidak benar. Terus kemudian diet tidak benar itu tidak sesuai dengan anjuran dokter. Kadang kan seperti suka-sukanya aku tak makan ini aja, pada makanannya nggak berimbang, itu juga akan menimbulkan salah satu penyakit ini. Terus kemudian juga karena polusi udara, juga polusi makanan, karena di dalam makanannya ada bahan kimianya, ada lain-lain. Terus bagi orang yang usia berusia lanjut atau itu juga ya karena sudah orang tua itu kan kebanyakan makannya milih, jadi tidak, kalau anak muda kan cuma dimakan, umur-umur tertentu juga apa aja hayu gitu. Kalau orang tua kan tidak, ini nggak enak, ini nggak enak juga, kalau sudah senang itu aja, itu juga tidak bagus. Itu juga krisis karena ada penyakit ini, maka sebetulnya di bidang kedokteran bisa dibilang krisis ya, karena kok penyakitnya itu aja tapi tidak bisa tuntas sembuh. Tapi dokter juga selalu melakukan riset, atau profesor yang lain kan selalu ada bidang-bidang itu, R&D-nya, research and development-nya, selalu mencari apa sih sebabnya. Maka ketemulah akhirnya slide berikutnya. Next. Oh, ini penyakit tadi, yaitu yang tahun 2018, yang barusan ini kembali lagi, itu satunya WHO tahun 2019, di sini sama. Yang beda di sini adalah ada kondisi neonatal yang kelima, terus yang ke-8 ada diare, 9-10 sama diabetes dan ginjal. Tapi tetap
tambah long COVID, ya, tambah COVID yang sekarang ini. Ini mengenai COVID ini, semua di dunia bagi dokter siapapun adalah barang baru dan semua belajar semua. Termasuk saya. Saya belajar dari menghimpun data, kemudian saya kompilasi di lengkap, baru saya berani ngomong di misalnya pada pagi ini. Ini urutan. Kemudian berikutnya, nah, jadi dokter akhirnya meriset apa sih kok susah sekali. Ternyata manusia itu asal-asalnya, jadi manusia itu kan terdiri dari sel. Selnya itu sel apa? Ternyata adalah sel induk. Sel induk itu dari mana? Jadi bercampurnya sel telur dengan sperma, sel sperma, setelah menyatu, itulah menjadi stem cell. Itulah stem cell ini akan membelah satu menjadi dua, dua jadi 4 dan seterusnya. Dia membelah terus sampai jutaan. Tapi juga di samping membelah secara demikian, dia melakukan pembelahan diferensiasi. Jadi stem cell itu ada DNA, RNA-nya. DNA-nya itu khusus. Misalnya sel jantung ya akan bentuk jantung. Sel liver juga akan bikin sel liver. Sel paru-paru juga demikian. Sel anggota badan juga bentuk demikian. Nah, itulah selama terus membelah sehingga akhirnya pada saat 9 bulan 10 hari atau sekitar itu lahirlah seorang jabang bayi yang sehat. Nah, itulah manusia itu demikianlah. Dari basisnya sel induk tadi, maka baru setelah ketemu sel induk, berarti akhirnya dia merupakan bentuk dasar dari semua kehidupan organ tubuh. Jadi binatang apapun atau manusia sama saja. Dengan adanya penemuan sel induk ini, maka terbuka kemungkinan baru yang tidak terbatas. Jadi berarti dari stem cell inilah bisa apapun bisa diobati. Dan salah satu contoh ya Purtir ini gitu. Dan juga berkembang suatu kemampuan ajaib yang dulu nggak pernah terbayangkan. Seperti contoh berikutnya, next slide berikutnya. Nah ini contohnya, zaman saya sekolah itu belum ada HIV, tapi misalnya di sini ternyata dengan ketemunya sel induk tersebut yang merupakan keajaiban sel induk, ternyata bisa mengobati HIV, bisa mengobati autisme, bisa mengobati macam-macam, diabetes juga bisa. Sehingga yang selama ini kan diabetes itu kan banyak tipenya. Itu yang nggak bisa sembuh itu lambat laun bisa ditolong dengan sel stem cell tadi, yang sel induk tadi itu. Jadi dengan demikian maka di sini kan dikatakan merupakan kemajuan ilmu kedokteran yang tidak terbendung. Jadi merupakan revolusi yang besar di bidang kedokteran. Memang banyak dokter yang sekarang yang ngerti Purtir ya, dia akan menggunakan Purtir yang tetap dengan ilmu kedokteran ya kedokteran dan akhirnya bisa digabung dua-duanya. Kemudian berikutnya slide berikutnya. Nah, jadi dengan setelah terjadinya sel induk tadi, stem cell, itu bisa dipakai untuk pengobatan apa saja yang seperti tertera pada slide ini. Contoh, di sini ada rumah sakit Teresa yang di Swiss, yang di mana waktu itu orang bisa berobat dari yang mau misalnya kepingin cantik kah, kepingin lebih bugar, karena biasanya yang ke sana adalah presiden, ratu, raja, bintang film, bahkan pejabat yang memang mampu ya bisa ke sana. Cuma yang nggak tahan itu adalah harga dan ngantrinya. Harganya untuk yang
misalnya kepingin cantik dan lain itu berkisar dari 500 juta sampai 2 miliar. Dan itu ada pejabat yang sana banyak. Juga ngantrinya nggak tanggung-tanggung. Karena yang ingin cantik, ingin bugar, ingin kelihatan coming sebagai pimpinan negara kan juga dia penting. Itu ngantri pun ya dijabanin gitu kalau bahasa sekarang. Jadi itulah yang akhirnya terjadi. Jadi bisa disuntik stem cell atau stem cell-nya dari mana? Bisa stem cell dari pasien sendiri yang diambil dari badannya, atau kalau zaman dulu disuntik stem cell dari binatang. Itu memang terjadi, dan ilmu itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu ternyata demikian. Itu yang di cikal bakal rumah sakit Teresa itu. Yang kedua, misalnya transplantasi sel induk. Transplantasi sel induk ini juga transplantasi sel dari lain ke tempat yang luka itu juga bisa. Tapi ini cukup menyakitkan. Terus kemudian ada injeksi plasenta yang untuk kecantikan. Nah, untuk kecantikan ini kalau di kecantikan itu yakin bahwa stem cell-nya dapatnya dari sumber yang benar, mungkin tidak apa-apa. Yang ditakutkan itu kan klinik kecantikan, bukan rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada penyuntikan, kemudian terjadi shock atau apapun, sehingga pasien meninggal, jadi masalah. Nah, makanya hati-hati atau lebih baik dilarang saja. Terus kemudian yang ketiga, ingin pola hidup sehat. Memang bisa dengan olahraga, dengan makan yang benar, istirahat yang cukup, dan lainnya itu pola hidup sehat seperti itu. Tapi ada juga yang kalau di Singapura atau di negara, mungkin di Indonesia sudah mulai juga, itu menyimpan hari-hari dan darah di rumah sakit tertentu. Itu bisa. Tapi hanya satu keluarga, misalnya keluarga A, itu hanya khusus keluarga A itu saja. Karena DNA-nya kan mirip-mirip, tidak bisa A dipakai yang B keluarga, enggak bisa. Dan biayanya juga mahal lumayan. Terus penyimpanan sel induk dewasa. Ini juga di Indonesia saya dengar juga sudah mulai. Gitu. Tapi kita tidak tahu untuk kelanjutannya. Ya, berikutnya, next. Akhirnya dengan sel induk tadi, stem cell tadi, oleh Rive, itu di sel ini dimasukkan dalam satu kapsul yang merupakan di sini adalah stem cell itu, stem cell itu yang bisa disimpan dalam 3-4 tahun, dan ternyata ini adalah satu-satunya suplemen kesehatan yang tereksklusif di dunia. Jadi itu namanya purtir placenta yang bagi kita yang di sini sudah minum seperti Pak Nasir, Bu Susi, Pak Imam, Bu Sri Rezeki, semua yang sudah anggota hari ini, kita semua sudah minum ini. Sehingga disinilah merupakan suplemen kesehatan berkualitas terbaik yang sudah dikonsumsi jutaan orang. Jadi sekarang ini hampir 1% dunia atau 0,5% dunia itu banyak yang sudah minum purtir placenta ini. Maaf ini. Next, berikutnya. Nah, jadi inilah purtir placenta yang apa ini berasal dari rusa tadi, dari stem cell rusa. Jadi itu adalah kotaknya bagi bapak ibu yang baru bergabung, tapi ada ibu yang ingin bergabung. Nah, nanti ketemu dus begini dan berasalnya dari stem cell rusa. Jadi
rusa ini mengapa dipilih, nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Dan terus silahkan. Nah, kenapa dipilih plasenta rusa? Jadi memang rusa ini binatang yang apa ini? Kalau di yang dari penduduk Vietnam, China, Singapura, dan ini rusa ini adalah binatang sakral. Jadi dia memiliki tanduk yang terbuat dari tulang yang tiap tahun berganti. Jadi tiap tahun lepas berganti. Itu plasenta keistimewaannya itu. Juga dia mempunyai pembeda. Dia tidak punya kantong pedu. Jadi karena tidak punya kantong pedu, padahal pedu itu adalah termasuk untuk mencerna makanannya itu. Karena itu keistimewaan dia, ekornya itu mempunyai kepekaan untuk melihat makanannya itu beracun apa enggak. Jadi dari sanalah dia bisa memilih makanannya itu. Dan rusa itu adalah binatang pemapah biak yang itu tadi, dia selektif mengkonsumsi makanan, yaitu dipilihlah tanaman yang bergizi dan berprotein tinggi. Tapi di sisi lain ada hal yang perlu saya sampaikan. Di situ rusa ini di samping punya keistimewaan ini. Berikutnya, next slide berikutnya. Nah, jadi ungkapan kuno tentang berharganya seekor rusa. Jadi rusa itu dari mulai ekornya, darahnya, tanduk, otot, kelamin, jantung, dan plasenta, itu semua adalah obat. Nah, di sini stem cell-nya yang dipilih adalah dari plasenta. Mengapa plasenta? Karena di plasenta itu disitulah konsentrasi tertinggi dari stem cell yang terbaik yang kita pakai itu. Karena apa? Kita ingat, bahkan cikal plasenta itu merupakan cikal bakal kehidupan. Jadi sebelum dia akan merawat, sebelum bayi bisa makan, bisa lahir, itu semua makanannya lewat plasenta. Sehingga dengan demikian di plasenta itulah banyak gizi yang ada di sana, nutrisi-nutrisi ada di situ. Juga di dalam plasenta itu banyak antioksidan dan imunitas dari ahli herbal juga. Nah, dialah yang menemukan dimasukkannya stem cell dari rusa ini melalui laboratorium Alpha Lab yang di New Zealand, sehingga sampai sekarang sudah nanti akan dibuat edisi 1, 2, 3, 4 dan yang lain. Jadi foundernya Riwe itu adalah Mr. Lim Jun Hok ini. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini Riwe Internasional itu sudah 13 tahun, sekarang 14 tahun. Dia membuat satu plasenta ini, stem cell purtin plasenta, itu ternyata sudah diproduk 13 tahun dengan harganya tetap tidak naik sama sekali. Jadi dan 13 tahun itu omsetnya makin lama makin naik dan sampai sekarang sudah triliunan. Jadi omsetnya sudah melebihi penjualan dari yang lain-lain. Gitu. Terus sekarang yang purtin plasenta ada edisi yang ke-6, yaitu yang pertama tahun 2008, kemudian yang terakhir itu yang ke-6 itu adalah edisi ke 2018. Nah, di sini selalu beliaunya ini memperbarui
isi daripada butir plasenta. Karena apa? Mengejar kesempurnaan. Tapi beliau ini tidak menaikkan sama sekali harga dari butir plasenta ini. Jadi sebagai contoh, tahun 2008 itu isinya cuma 6. 2009 ditambah menjadi 7. 2010 tetap 7, tapi di sini ada yang ditambah santun. Santun ini manggis, ya, kulit manggis. Tapi yang dihilangi adalah bilarve. Jadi dari bahan dari tawon itu diganti jadi santun. 2010 tetap 7, tapi isinya beda. 2012 menjadi 9. Dari 9 ini santun masih ada. Ditambah sini adalah likopin. Likopin itu carrot wortel. Terus 2015 santun diganti, maka santun masih ada. Di sini ada tambahan dendrobium. Nah, yang ke 2018 ini total menjadi 12 ingredient, jadi 12 isinya. Tapi ada hal-hal yang baru sama sekali di sini, yaitu apple polyphenol, fucoidan, dan ini nucleoclavin. Next. Nah, jadi dari 12 isi tadi itu dikemas sedemikian rupa dengan 5 teknologi modern yang sudah dipatenkan. Jadi teknologi ini juga tidak ada di suplemen yang lain. Jadi butir plasenta itu bukan obat, tapi adalah suplemen. Nah, 5 tingkatan teknologi ini, yang nomor 1 adalah teknologi pembukaan kering. Jadi di sini stem cell yang dari rusa tadi dibekukan sampai minus. Ya, nah di sini isinya stem cell yang di dalam butir plasenta ini dimasukkan ke dalam kapsul ini yang dengan pembukaan minus 60 derajat supaya bisa bertahan dalam waktu 3-4 tahun. Kenapa 3-4 tahun? Karena supaya masih bisa bertahan manfaat bioaktifnya itu di plasenta, di butir itu. Jadi teknologi ini teknologi yang tidak ada di tempat lain. Teknologi kedua adalah berikutnya, teknologi pengisian nitrogen. Teknologi pengisian nitrogen, jadi karena dia sel hidup, maka tidak boleh ada oksigen ada di situ. Jadi kalau ada oksigen di situ akan mengoksidasi stem selnya mati. Karena itu oksigennya dikeluarkan diganti oleh nitrogen. Jadi supaya stem sel yang ada di situ tidak rusak dan bisa bertahan sampai 3-4 tahun. Kemudian teknologi ketiga, ini teknologi pengisian nitrogen. Teknologi ketiga adalah lapisan entrik. Jadi teknologi lapisan entrik ini di sini disiapkan kapsul yang ditelan kita, jangan sampai pecah di lambung. Karena kalau pecah di lambung itu pH-nya asam sekali. Jadi kalau dia sampai pecah di lambung, maka efeknya tinggal 20%. Yang 80% hilang. Itu cuma 20%. Nah, supaya tetap bisa larut di usus halus, jadi bisa lewat lambung, maka dipakailah teknologi lapisan entrik. Jadi tutupnya kapsulnya itu, kapsul ini, ada lapisan entrik yang tidak mudah pecah produk ini di lambung. Pecahnya diharapkan di usus halus. Nah, kalau pecah di usus halus,
maka efeknya adalah 80% yang ada di sana, sehingga kita bisa menikmati efek yang paling maksimum. Terus teknologi keempat adalah teknologi emulsifikasi, teknologi nano, yaitu memungkinkan molekul-molekul yang besar akan menjadi lebih kecil, sehingga lebih gampang penyerapannya. Karena di usus halus, itu adalah siklus garam empedu. Jadi di sana kalau dia lebih dengan emulsifikasi, itu pas sekali, apalagi kecil, sehingga penyerapannya makin sempurna. Teknologi berikutnya, nah, biosoft gel. Jadi teknologi biosoft gel ini adalah kapsul kita ini kan dibungkus oleh gelatin, yang gelatin, sehingga bahan yang efektif bisa mudah ditelan dan memastikan bahan yang efektif larut dengan cepat di usus halus. Jadi ini teknologi. Jadi 5 teknologi ini diramu sedemikian rupa dan sudah dipatenkan, yang tidak mungkin terdapat di suplemen yang lain yang di luar sana. Jadi 5 teknologi inilah andalan daripada Purteri Placenta. Kemudian berikutnya, tadi seperti yang saya ceritakan tadi, di sini ada formulasi unik dan terintegrasi, yaitu adalah 12 formulasi ini yang produk tahun 2018. Tetap yang produk utamanya adalah Purteri Placenta. Nah, mengenai isinya bisa dilanjutkan. Next. Placenta rusa di sini yang dari 12 itu yang pertama adalah placenta rusa. Placenta rusa ini mengandung sel hidup yang menstimulasi pertumbuhan dan fungsi jaringan, dan mengandung protein IGF, insulin-like growth factor, yang ini bisa membuat seorang diabetes mellitus menjadi akhirnya menjadi sembuh. Terus kemudian juga berperan dalam pertumbuhan somatik dan pengembangan otak anak, juga punya efek anabolik pada orang dewasa. Jadi ini ada 12 formulasi, tapi mengingat kalau saya baca ini akan makan waktu lama, dan karena ini saya pilih yang mana saja yang berhubungan dengan COVID, yaitu placenta rusa, terus nuclei clavum, terus kemudian nuclei clavum ini sangat berhubungan dengan adanya COVID ini, karena dia merupakan stroberi putih yang mempunyai, di samping meningkatkan imunitas tubuh, perlu untuk menangkal COVID, juga sebagai antioksidan dan anti tumor. Dan antioksidan yang di sini, antioksidan itu juga apapun yang ada punya khasiat antioksidan, itu adalah sebetulnya anti tumor. Terus juga dia yang paling penting, dia merupakan anti-inflamasi, jadi anti radang, dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Jadi di sini ada dua fungsi yang itu sangat dibutuhkan untuk melawan COVID. Di antaranya yaitu sebagai antioksidan dan anti radang tadi. Terus yang fucoidan ini punya keistimewaan adalah fucoidan, dia punya keistimewaan membunuh kanker apa saja, yang dalam waktu 1 kali 24 jam akan membunuh sel kanker itu. Nah, fungsi lain yang berkaitan dengan COVID adalah memang ini apel polifenol. Apel polifenol ini di sini mempunyai
ini, efektif mengurangi radikal bebas. Radikal bebas ini juga dia akan merusak badan kita. Jadi akan menurunkan kondisi fisik kita dan akan COVID sehingga mudah menyerang badan kita. Ini dan juga ada antioksidasi. Jadi ada mengurangi radikal bebas dan juga antioksidasi. Ini apel polifenol. Terus kemudian avokado. Marin kolagen. Nah, kalau skolin tak boleh, skolin boleh. Ini meningkatkan imunitas. Skolin ini adalah ada efek yang meningkatkan oksigen, dia akan meningkatkan oksigen ke tubuh. Tapi juga di samping itu ini memperkuat sistem kekebalan tubuh, imunitas. Jadi semua penyakit virus itu tidak bisa diobati. Bisanya adalah kalau badan kita membentengi diri dengan imunitas kita tinggi. Nah, kebetulan purtir ini punya sifat antioksidan, ya, punya sifat ada plasenta rusa itu juga punya ini, dan skolin ini ada sifat ini tadi, meningkatkan imunitas kekebalan tubuh itu. Kemudian avocado oil tadi sudah, avocado oil. Nah, avocado ini antioksidan kuat dan berkhasiat tinggi. Jadi kebetulan alam kita ini sangat, kita diuntungkan kalau kita sering makan apel juga. Ini juga bahannya dari purtir, diantaranya ada avocado oil, yaitu antioksidan kuat dan khasiat tinggi. Ini otomatis ya kalau ada bangsanya virus-virus, radang virus atau yang lain, dia akan dihadapi oleh avocado oil. Kemudian lycopene, kalau borax oil, lycopene. Jadi lycopene ini di sini ada sifat antioksidan dalam tubuh. Jadi antioksidan ini halo Bu, halo ya Bu. Oke, baik. Oke, baik. Itu, terima kasih. Baik, akan saya percepat, makasih. Dari lycopene itu di sini ada sifat antioksidan. Kemudian kita makanya ini akan saya lewati, kita langsung aja ke long COVID-nya. Oh ya, ke long COVID aja. Ini ada ya long COVID. Oke. Apa kamu itu apa? Baik, kita long COVID langsung aja. Long COVID ini sekarang ini banyak yang terkena long COVID karena ternyata yang dikira oh ini nggak apa-apa, ternyata apa-apa. Jadi memberikan keluhan yang lain setelah COVID-nya malah nggak ada. Jadi apa definisi long COVID? Long COVID adalah kondisi tidak normal yang bisa terjadi pasca sembuh dari COVID. Jadi sudah sembuh total, CT sudah di atas 40 atau 39 ke atas. Dan kalau di PCR sudah negatif, gitu. Kemudian juga menyebabkan penyintas COVID ini merasakan jumlah gejala infeksi virus corona dalam jangka lama. Jadi gejala-gejala tersebut bisa berlangsung lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, bahkan 3 bulan. Seolah-olah masih seperti kita ini, mereka yang sakit itu seperti terinfeksi virus. Slide berikut. Nah, tanda-tanda long COVID ini
eh, bisa saya bacakan saja, terutama yang saya kasih tebal-tebal ini, itu adalah yang sering terjadi. Jadi yang sering sesak napas atau napas pendek. Mengapa demikian? Karena memang tempat hidupnya virus itu di paru-paru. Terus juga membuat virus ini membuat darah lebih kental, sehingga karena darah kental ini tidak bisa membawa oksigen lebih banyak ke paru-paru, dan paru-parunya juga bermasalah. Makanya makin sesak, juga makin gampang lelah. Jadi yang kena, dulu kok saya bisa begini, kok sekarang jalan aja rasanya ngos-ngosan. Nah itu yang terbanyak ini, sesak dan gampang lelah. Karena aktivitas itu adalah membutuhkan oksigen. Terus yang ketiga, susah berkonsentrasi. Susah konsentrasi karena badan kita kurang oksigen. Sifat otak, kalau kita kurang oksigen, itu susah konsentrasi. Jadi bawaannya ngantuk aja. Terus ada batuk, ada sakit dada, ada sakit kepala. Sakit kepala ada kaitannya juga kurang oksigen tadi itu. Berdebar-debar karena nadi cepat. Ini adalah akibat dari oksigen di dalam darah ini kurang. Jadi jantung kompensasinya membuat lebih cepat ya, lebih cepat, makanya nadinya lebih cepat. Juga nyeri sendi dan nyeri otot. Badan sakit seperti ditusuk jarum. Terus ada diare. Nah ini susah tidur atau tidur terus menerus gitu. Jadi karena kurang oksigen atau susah tidur karena nggak bisa tidur kurang oksigen, juga demam. Terus pusing saat berdiri dan terengah-engah, ada ruam juga. Nah, ada gejala yang sering dialami adalah suasana hati jadi lebih muram. Jadi kayak nggak enak, ya, suasananya muram, tidak bisa ceria. Hidung atau kepekaannya masih berkurang. Jadi sehingga dia kalau membawa makanan dan lain-lain masih rasanya kok seperti COVID gitu. Ini tanda-tanda long COVID. Tapi tiap orang ternyata berbeda-beda. Kemudian berikutnya, next. Nah, ini ada fenomena long COVID-19, dampak jangka panjang penyintas ini. Ini gejalanya juga mirip-mirip seperti yang saya baca itu. Jadi nanti bisa dibaca yang berikutnya. Terus, nah ini Tante Sukadar ini adalah adik saya yang laki-laki ke-7, umurnya 72 tahun. Dia pertama memang terkena COVID, dan waktu terkena COVID, dia memilih isoman di hotel. Karena serumah itu sakit semua. Ada yang tidak sakit hanya istri sama anaknya. Jadi yang ada 5 atau 6 orang kena semua, jadi sudah saya milih ngalah di hotel. Diagnosenya waktu di hotel, dia satu yang saat itu saya selalu tanya, udah bawa semua obat? Sudah. Ternyata justru obat COVID-nya yang pokok tidak terbawa. Vitamin saja yang dibawa, satu. Terus kedua, waktu di hotel, dia lebih makannya tidak terkontrol, karena sering dikirimi temannya makanan yang enggak, akhirnya makanannya jadi tidak seimbang. Nah, setelah pulang ke rumah, ternyata dia tidak bisa makan nggak enak, badannya jadi kurus, turun berapa kilo, dan akhirnya dikirim oleh istrinya ke rumah sakit Airport Health Center yang di Surabaya. Itu tanggal 31 Agustus tahun bulan Agustus kemarin. Diagnosa yang waktu masuk itu COVID confirm sudah sembuh. Yang ada adalah pneumonia, dan ini yang kita nggak sangka itu ternyata diabetesnya itu tipe 2, kadar gulanya waktu itu di atas 300. Nah ini ternyata
Lah untungnya selama dia di rumah sakit, saya bisa berhubungan dengan kepala rumah sakitnya dan tim yang merawat adik saya ini. Jadi saya tiap hari bisa saling komunikasi. Dia bilang, Mas ini harus saya beresin diabetesnya dulu, baru bisa diobati pneumonia dan lain-lain. Monggo silahkan. Gitu. Jadi awal-awalnya itu yang terjadi. Baru setelah 2-3 hari kemudian turun diabetesnya terkontrol menjadi 150 di bawah 140. Akhirnya barulah dia diopeni pneumonia itu dengan suntikan yang memang saat itu memang pakai levofloxacin, jadi itu memang obatnya. Jadi mungkin kok kenapa tidak pakai Actemra dan lain-lain. Itu Actemra itu waktu awal-awal. Kalau dia sedang COVID-nya sedang waktu itu ada memang Actemra, tapi kalau sudah sembuh, sudah tidak berfungsi, jadi ngobatinya seperti sakit biasa. Nah, itu keluarnya itu seperti itu. Jadi setelah hari ketiga barulah disuntik dengan antibiotik itu. Nah, kondisinya keluarnya ada batuk dan komorbidnya tadi itu. Terus kesadarannya waktu itu masih 3-4 hari masih baik terus, 4-5-6 itu kode kedokteran artinya masih baik. Tensinya awal-awalnya masih bagus, 100-115/70, nadinya masih 90 sekitar itu. Tapi dengan berjalannya waktu, karena terlambat diberikan obat suntikan karena mengontrol diabetesnya tadi, dan juga saya ngirim purtir, tapi baru nyampe hari ke-4 atau ke-5 gitu. Nah, saya juga waktu itu minta izin, Mas ini saya ngirim purtir, boleh nggak dimasukkan? Ya monggo silahkan gitu. Tapi ternyata setelah minum itu beda. Adik saya setelah minum purtir, panasnya jadi tinggi, terus kemudian tensinya tinggi, menggigil. Jadi dokter menghilangkan semua keluhan itu dalam waktu beberapa 2 jam, akhirnya tenang lagi. Itu purtir datang sore, malam saya minta dimasukkan, reaksinya seperti itu. Saya bilang, kok saya dapat lapor, kok gini, coba besok pagi boleh nggak gini? Boleh. Ternyata juga reaksinya sama. Jadi saya tidak mengerti, apakah karena proses perlawanan yang di dalam badannya itu toksin di dalam adik saya itu apakah sudah terlalu tinggi sehingga fungsi detoksnya itu melampaui dari reaksi sesungguhnya. Akhirnya dia minta, Mas, ke saya, boleh nggak ini tidak diminumkan? Saya nyerah. Ya udah daripada begitu terus monggo silahkan. Saya sungkan nggak enak. Kok saya merasa lebih tahu gitu. Padahal yang menjalani ngerawatnya adalah dokter-dokter junior yang ada di rumah sakit itu. Dan kita dapat ada ahli paru-paru, ada ahli jantung, ada ahli internis yang lain. Nah, setelah itu dari hari ke hari itu selalu dilaporkan kondisinya saturasinya itu tidak stabil. Jadi pertama masih 99, beberapa hari kemudian sampai tanggal 24 September itu saturasinya sudah di bawah 97. Jadi sudah begitu, adik saya kan ingin BAB, karena dia risih di seka terus kan nggak senang. Dia nyoba turun. Ternyata turun, dia baru jalan 1-2 langkah, sudah nggak tahan, sesek. Karena memang saturasinya turun dan tidak kuat, akhirnya balik lagi. Dan makannya yang menonjol. Adik saya tidak suka makan, jadi makan tuh pakai nosonde, jadi pakai selang dikasih itu, dan
apa ini milih makannya ini, wah ya nggak bisa kalau nesondol di rumah sakit kan sudah ditentukan. Nah, penyulit lain ternyata adik saya ini albuminnya turun, sudah diberikan albumin 2 kali. Terus juga hemoglobinnya dia itu turun. Dia selama di rumah sakit hampir 1 bulan itu sudah ditransfusi sampai 4 kali. Jadi cenderung turun begitu. Nah, sehingga di sini tensinya cenderung turun. Awal-awalnya masih baik, suhunya 36, pernapasannya masih 25 kali per menit, itu masih hitungan normal. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang pneumonia. Ini gambaran khas kalau seseorang kena pneumonia. Jadi jantung itu sebelah sini. Jadi di paru-paru sebelah kirinya itu sudah tertutup. Ini sebenarnya sudah parah. Tapi ini katanya adik saya yang juga dokter di ponakan saya di Surabaya. Ini sudah lebih baik Pak D. Gitu. Jadi nah sebelumnya kayak apa? Jadi kita bisa bayangkan. Jadi seperti ini. Terus juga ini ini monitoring tensinya 112, sistol, diastolnya, jadi itu cuma 69. Memang adik saya cenderung diastolnya itu rendah terus. Dan ini apa ini mengenai saturasinya ini monitoringnya itu jantung, saturasi dan ventilator. Dan juga adik saya sudah dipasang ventilator itu mulai hari sejak saturasi cenderung turun itu harus dipasang ventilator. Ventilator itu juga sakit. Bahkan setelah turun terus itu hari ke 3 minggu setelah dia di sana itu ya saya tidak tega tapi saya harus mengatakan itu ternyata sudah dilakukan tracheostomi. Jadi trachenya itu sudah dilubangi sehingga udara itu langsung masuk ke paru-paru. Saya bilang kenapa demikian? Iya Mas, adik ini kan nggak sadar, sehingga mulutnya kan kotor. Mungkin ditakutkan ada tambahan infeksi dari mulut itu, karena itu dilakukan tracheostomi. Pertamanya bagus, wah kita harapan mudah-mudahan baik. Tapi ternyata setelah beberapa hari itu turun lagi. Slide berikutnya, next. Nah, ini tensinya ini naik 131 sistol, bawahnya 60. Waktu ini masih baru awal-awal dipasang tracheostomi masih bagus. Kemudian next berikutnya. Oh, belum. Nah, balik ke slide yang tadi. Jadi dari setelah agak baik kemudian menurun, itu yang menjadi penyulit ini. Pertama, albumin ditambah lagi. Terus transfusi dinaikkan, transfusi ketiga dikasih, transfusi keempat dikasih. Dan HB-nya turun. Waktu HB 7,8 ditransfusi menjadi hampir 10, 2-3 hari lagi turun lagi. Terus kita diskusi kenapa. Ternyata dikhawatirkan, ternyata ada komplikasi di ginjalnya. Jadi ginjalnya rupanya kena masalah, sudah sampai ke sana, ke ginjal. Jadi ditakutkan ke arah gagal ginjal. Ternyata benar. Jadi menjelang pada akhir hayatnya adik ini, tensinya turun terus, kemudian suhunya menjadi tinggi, 39,6 hampir 40 pada usia umur segitu. Itu menandakan bahwa ada sesuatu di badannya. Jadi namanya sepsis. Sepsis itu adalah
badannya seluruhnya itu mengalami infeksi. Jadi dokternya kurang 2 hari sudah ngomong, timnya dokter satu-satu, Mas ini kita sudah berusaha maksimum, tapi ternyata Pak Tantio ini kondisinya tidak bisa kita pertahankan. Jadi ya warga siap-siap saja apabila terjadi sesuatu. Nah, sudah mulai saat itu kita berusaha mengirimkan pesan-pesan yang lewat WA yang dia bisa dengerin. Kita bersaudara itu sekarang ini tinggal waktu masih ada dia, masih ada 5 orang. Itu sama sekali. Dengan demikian, jadi sudah kita pasrah saja. Kalau memang demikian ya sudah, akhirnya kita siap-siap. Dan pada tanggal 29 September itulah dia dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kembali ke haribaannya. Jadi pesan yang saya bisa sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian dan juga bagi Bapak Ibu yang baru, kita tidak bisa meremehkan yang long COVID. Dulu awal-awalnya, maaf, awal-awalnya kondisinya seolah-olah membaik, tapi ternyata tidak. Jadi sebagusnya teman-teman yang kena long COVID ini atau siapapun segera ya harus ke rumah sakit. Tapi teman saya yang dokter, salah satu dokter yang kita membagikan ivermectin ke seluruh dokter ini, ke teman-teman sebelumnya, itu dia pesan, gini ya, itu kalau demikian, ada dokter, 2 dokter yang juga begitu. Ternyata dengan latihan napas. Jadi long COVID itu kan paru-parunya agak ada lengket atau darahnya ada kental gitu. Nah adik ini di dimernya 245, jadi bukan karena kental darahnya, tapi karena paru-parunya tidak bisa berkembang. Jadi itu dan ginjalnya udah kena. Jadi itulah penyulit tambahan sehingga diambil itu. Karena itu jangan kita dengan latihannya misalnya yang ada WA yang agak nunduk begini, terus dia posisinya agak nungging, terus napas begitu. Terus kemudian olahraganya Pak Rudi itu yang napas ditahan, itu potensial itu. Jadi dengan latihan itu dan latihan napas itu juga pelan-pelan itu mudah-mudahan bisa membuat lebih kembali. Jadi masalahnya karena organ yang rusak itu juga menimbulkan gejala tambahan, juga kurangnya oksigen. Itu demikian. Terus satu tambahan lagi, ada 2 teman saya, satu yang mungkin Pak Sur ingat waktu mungkin Pak Sur kenal Dr. Sentot Suatmaji, ini adiknya, ini profesor di Malang, dia itu kerjaannya adalah memberi ceramah, seminar di mana-mana, dia sebagai pembicara, profesor internis ya, kena COVID. Dia tidak mau minum, dia tidak minum yang lain, dia minum ivermectin karena dia meyakini ivermectin baik. Betul, ivermectin baik. Tapi setelah sembuh, karena dia tidak mau makan dan ada satu gejala tambahan, jadi ada semacam apakah karena gumpalan darah kental itu nyangkut di otaknya sehingga dia tidak bisa ngomong. Jadi temannya susah diapain ini karena dia profesor yang lama juga profesor, tidak bisa ngomong dan nggak mau makan. Dia awal-awal kena itu lupa sama anak istrinya, juga sama temannya. Kemudian setelah beberapa hari baru ingat, tuh didatangi sama teman-teman, dibesuk sama teman-teman saya, akhirnya sekarang bisa duduk, ya mudah-mudahan akan terjadi lebih baik. Itu jadi
tidak selamanya memang seperti bernasib seperti adik saya. Kalau adik saya penyulitnya jelas karena diabetes tadi. Nah, kalau profesor yang teman saya ini, dia tidak ada diabetes. Dia asalnya olahragawan kayak senangannya naik turun gunung dan lain-lain. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau saya teruskan nanti nggak ada waktu untuk tanya jawab. Jadi saya akhiri sekian sharing saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk Bapak Ibu. Dan satu hal, selama dokter mendapat pasien seperti adik saya, sebetulnya tidak ada dokter yang rela bahwa pasiennya akan lewat. Gitu. Pasti semua berkeinginan untuk bisa menolong. Itu jiwa dokter seperti lulusan tahun dulu-dulu seperti saya, itu jiwanya selalu begitu. Nah, kalau yang sekarang, saya tanya teman saya, kenapa? Ya sekarang untuk sekolah dokter kan mahal, bayarnya mahal. Jadi dia ingin segera kembali investasi yang dia tanam itu. Jadi jiwa ingin menolongnya itu agak beda, itu bisa dimengerti gitu. Jadi dokter selalu sebetulnya ingin menolong pasiennya jangan sampai terjadi apa-apa, karena itu reputasi buat dia. Contoh, sekarang waktu Deddy Corbuzier, waktu itu dia kan kena badai sitokin, padahal dia saturasi 100, paru-parunya bagus. Tapi kenapa terjadi badai sitokin? Karena reaksi berlebihan dari akibat melawan COVID itu, sehingga seperti itu. Dan memang Tuhan masih berkehendak dia hidup, sehingga akhirnya dia bisa hidup. Jadi alangkah bahagianya dokter yang menolong, akhirnya mendapat hadiah yang dia tidak sangka. Itu sebetulnya dokter seperti itu. Jadi mohon kalau misalnya ada dokter yang dibilang apa salah atau apa, ya mungkin saya salah satu dari bagian dari mereka bisa memaafkan mereka, karena mereka juga waktu bulan-bulan adik saya sakit itu, bulan Juni, Juli itu kan pik-piknya COVID. Jadi saat-saat itu dokter perawat tuh juga banyak yang kena, juga meninggal karena capeknya, saking capek. Jadi demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kembalikan pada Bapak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hernanto, Bapak Ibu semuanya yang sekarang masih bertahan dengan tetap semangat, tetap berbahagia, tetap mendengarkan 50 orang. Kita sudah mendengar dua beliau-beliau kita yang berkompeten di bidang masing-masing. Apa yang telah dikemukakan oleh Dr. Hernanto, ya, beliau di usia beliau yang 77 tahun, ya, dengan semangat, ya, dengan runtut beliau sampaikan, beliau terpaut 11 tahun dengan saya, ya, apalagi kalau dibandingkan dengan Brigadir Jenderal Polisi Dr. Suryono terpaut 23 tahun dengan saya. Nah, mengapa beliau-beliau ini masih sehat dengan usia-usia sepuh ini? Nah, itulah rahasianya tadi. Salah satu di antaranya bagaimana kita mempertahankan fisik ya untuk bisa jalan keluarnya, ikhtiarnya, caranya adalah mengkonsumsi putir plasenta yang tadi disampaikan oleh Dr. Hernanto. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Imam di sesi pertama menyampaikan pikiran. Marilah kita sama-sama punya pikiran baik, pikiran positif, pikiran yang akan menuntun kita kepada arah kebaikan dalam rangka membagi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam 10 menit ke depan di jam saya, oleh sebab itu saya perkenankan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mungkin ke Pak Imam atau ke Pak Dr. Hernanto, dipersilakan. Saya persilakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Mohon izin Pak Nasir. Ya Pak, Bu Neni, silakan Bu Neni. Bu Neni, Terima kasih Pak Nasir. Sebelumnya sekali lagi selamat Pak untuk pencapaiannya, keren. Ya.
Baik, terima kasih Pak Nasir, Pak Imam, kemudian Dr. Hernanto, sharing yang sangat luar biasa selalu ini. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan bertanya, tapi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan salah satu anggota baru di grup kita, yaitu Bapak Muhammad Takwan. Nah, beliau itu bermasalah dengan gula darah kalau nggak salah. Monggo Mas Takwan, ini mumpung ada Dr. Hernanto, beliau ahli herbal, mungkin Mas Takwan ada hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi saya persilakan Mas Takwan, monggo Mas. Silakan langsung Pak Takwa. Masih di mute dan videonya masih ditutup Ibu Neni. Pak Takwan. Oh ya. Di unmute Pak Takwan. Terima kasih Mbak Neni. Ini Iya. ya, Monggo, ini kesempatan yang baik buat saya ini yang pertama kali bergabung. Jadi saya mendengarkan dari awal tadi yang pertama mengenai pikiran. Pikiran itu memang sumber dari segala macam itu. Kalau pikirannya istilahnya nggak mikir yang berat-berat, yang ini ya ini. Cuman problemnya itu diomongin gampang. Misalnya kita punya beban gitu, kan selalu ini nih, selalu nempel gitu. Banyak nasihat, itu nggak usah dipikirin. Tapi itu dalam prakteknya agak susah. Barangkali ada teknik dari Pak siapa tadi yang pertama, bagaimana kita bisa Pak Imam. Ya, dan Pak Imam, bagaimana kita bisa meringankan pikiran-pikiran yang berat tersebut. Yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Neni, saya itu ada gula. Jadi memang dari nenek saya, kemudian ibu saya, ke saya itu selalu ada gula. Apakah betul yang namanya gula itu memang turunan atau karena kebiasaan makanan gitu. Dan saya sangat tertarik dengan yang butir ini, barangkali bisa untuk menekan gula yang saya derita. Sebetulnya kalau saya banding dengan teman-teman saya yang lain, itu tidak terlalu, perkiraan saya tidak terlalu tinggi, sekitar 140 sampai 150 dibanding dengan teman-teman saya yang bisa sampai di atas 200. Tapi ini 140 itu puasa, jadi mungkin cukup tinggi juga. Demikian sementara pertanyaan saya, barangkali nanti ada dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Imam dulu, Pak Imam, silakan Pak Imam, masalah pikiran dari Pak Imam. Terima kasih Pak Nasir. Salam kenal Pak Takwan. Ya, salam kenal. Selamat bergabung dengan tim Susi Suryono. Memang kalau kita bicara masalah pikiran itu memang tidak bisa secara instan kita memperbaiki pikiran kita. Kita memang harus terbiasa dengan pikiran yang positif. Dan itu take time, membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tadi saya menyampaikan upaya berbagi, ada istilah pernyataan afirmasi. Nah, ini juga merupakan kiat kita untuk kita selalu berpikir positif dan dinyatakan secara oral itu juga bagus sekali. Saya harus baik, saya harus sholat 5 waktu. Hal semacam itu kalau kita sampaikan secara berulang, ini di alam bawah sadar kita akan terekam dan itu betul-betul bisa mengembalikan niat baik kita. Seperti contoh tadi, masalah pikiran, ya ngomong tok memang gampang, ngomong kita harus berpikir positif. Tapi bagaimana ngelakoninya itu memang susah. Susah. Tapi itu adalah tantangan hidup kita. Itu mikir yang bagus itu adalah pilihan. Nah sekarang tergantung kita milih yang baik atau milih yang jelek. Kalau saya rasanya senang milih yang bagus, sehingga pikiran yang bagus ini, pikiran positif itu harus kita biasakan. Karena kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita lakukan secara terus-menerus,
itu konon katanya akan menjadi karakter kita, karakter yang baik. Nah, kalau kita bicara masalah karakter yang baik, itu akan menjawab semua. Saya kira Pak Takwan itu jawaban singkat saya, Pak Takwan. Nah, Ya, perkara yang kencing manis, saya juga sama-sama pengidap ini dong, diabetes. Tapi jangan ini istilah itu jangan dienggok-enggok, oke Mas. Kencing manis jangan diartikan kayak Pak Nasir. Kalau lihat yang manis-manis pengen kencing, bukan itu maksudnya. Itu maksudnya dia baca. Dan itu yang dijawab Pak Hernanto. Silakan Pak Hernanto. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Imam. Sebelum Pak Hernanto mengulas, saya sedikit ngulas nih Pak Takwa. Saya ini usia sekarang 66 berjalan mau 67 Pak. Nah, di tubuh saya tahun 1984 saya hepatitis B. Tahun 2002 ada batu empedu. Tahun 2006 saya diabetes Pak. Nah, yang keempat tahun 2014 saya prostat. Nah, diabetes itu saya katakan sekarang hidup sehat bersama diabetes. Saya sudah 1 tahun Pak mengkonsumsi putir plasenta. Ya, dengan mengkonsumsi putir plasenta, mungkin Bapak bisa lihat atau kita pacu lari Pak, naik tangga, masih Pak. Jadi saya sekarang gula darah saya puasa, kemudian 2 jam setelahnya itu hanya sekitar 114 Pak, 114 sampai. Jadi turun drastis jauh Pak. Nah itu Pak, itu mungkin sedikit tambahan ke Bapak. Dan saya hakul yakin Pak, dengan mengkonsumsi putir plasenta ini saya buktikan, karena ibu saya diabetes sampai 600 gulanya sudah meninggal, adik kandung saya perempuan juga diabetes, kemudian sudah meninggal juga. Nah, saya pingin nanti meninggalnya setelah umurnya Pak Suryono 91 tahun Pak, 23 tahun lagi lebih. Kalau permintaannya. Silakan Pak Dr. Hernanto. Amin. Amin. Pak Hernanto. Silakan Pak Dr. Hernanto. Baik, terima kasih. Jadi kita memang benar sekali Pak Nasir. Marilah kita hidup berdampingan dengan diabetes itu. Jadi Pak Takwan, saya juga punya diabetes tipe 2. Tipe 2 itu artinya kenanya diabetes itu setelah umur, karena makanannya milih atau senang manis-manis atau apa gitu. Jadi itu terjadi setelah usia agak berumur lah. Dan gula saya juga pernah gara-gara dikirimi anak saya pisang yang besar-besar tuh Pak, yang manis itu. Ini Pak, kasih. Nah saya pikir direbusi tiap hari ya saya makan. Begitu. Kok saya lihat penglihatannya kok agak kabur-kabur, kenapa ya? Saya cek gula. Kaget Pak saya. Pak ini nggak keliru, kenapa? Ini 300 lebih, gitu. Nah, tapi karena saya kalau suruh pantang itu saya gampang pantang, jadi saya tidak makan, pasti saya stop gulanya itu, pisangnya stop, dan saya tidak minum gula udah lama. Itu saya masih minum, suka kalau bikin teh pakai gula biasa. Lah sejak saat itu saya selalu pakai gula Tropicana itu, bisa diabetik atau slim itu bisa. Terus saya juga sekarang ini kan memang kalau kena diabetes yang turunan itu memang dari sononya Pak. Nah itu biasanya kalau gula waktu puasa itu seperti tadi 114, 145 itu termasuk tinggi. Tapi nggak apa-apa Pak. Sepanjang bisa dietnya tuh gampang. Diabetes itu paling pantang kalau kita makan pisang Pak. Begitu makan pisang langsung naik. Pisang apapun. Padahal kita butuh makan pisang untuk kita butuh kaliumnya, tapi ada juga buah-buahan lain yang ada kaliumnya, itu bisa dari yang lain. Jadi pantangannya jangan sekali-kali makan pisang. Terus juga semangka, Pak. Semangka, melon, terus kemudian
belewah. Kalau orang Surabaya tahu belewah itu, belewah. Terus juga apa ini, waluh yang kuning. Oh, Nah itu, jadi itu yang sumber dari gula itu. Nah terus di samping itu ini bangsa roti itu karbohidrat ya. Kalau roti itu membuat kita tidak baik di kolesterol dan yang lain-lain. Tapi yang jelas kalau diabetes itu tadi yang buahnya itu tensinya tinggi nggak Pak Takwan? enggak, normal Pak. Kalau normal sangat bahagia Pak. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan diabetes. Dengan kita diet itu sudah cukup. Nah kalau misalnya sudah minum purtir, tambahin aja sirih merah itu loh Pak. Sirih merah itu direbus beberapa lembar gitu, airnya diminum. Itu juga sudah dengan purtir sudah membuat kita sudah seperti Pak Nasir gini. Jadi Pak Nasir sudah alhamdulillah sudah balik normal itu Pak. Apalagi kalau purtirnya minumnya bagus, udah nanti lambat laun diabetesnya tuh hilang nih Pak. Udah nggak berbekas gitu. Dan saya sendiri dulu kalau saya sholat itu sempat di kursi Pak. Sekarang saya bisa balik sholat normal lagi. Gitu. Jadi itu bisa untungnya itu. Jadi nggak usah risau, tapi kita ngatur aja makanan udah cukup. Gitu. Tapi juga sering kita ini cek gula darahnya Pak. Demikian Pak. Mungkin kalau ada yang lain nanti bisa ditanyakan. Kita minta izin dulu sama Ibu Susi, mohon petunjuk Bu Susi. Baik Pak Nasir, ya begini Pak Tawan, Pak Takwan. Selamat datang, salam kenal kepada tim Susi Suryono. Jadi Pak Takwan tidak perlu khawatir. Kami semua adalah keluarga besar dari Pak Takwan. Nanti kalau memang perlu memperdalam, marilah Bapak seperti dikatakan Pak Nasir bisa bersama-sama melalui Zoom kapanpun asal menyesuaikan waktunya. Jadi selamat datang Pak Takwan, mudah-mudahan tetap sehat asal minumnya secara teratur. Jadi jangan ketinggalan dengan si cantik kapsul merah ini.